Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok HIS 04 akan membawakan mengenai Praktikum Term Project Human Integrated System. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Abi Krisna Rekasena Ivanov, Boni Muklihin, Egi Ardi Kusuma, Fahrullah Nazulul Amir, dan Natasha Desniar Melisa Tambunan. Kemudian, pendahuluan akan dibawakan oleh rekan saya, Boni Muklihin. Dipersilakan. Untuk pendahuluan pertama, latar belakang penelitian ini adalah aktivitas material handling manual banyak dilakukan di gudang dan di industri. Kemudian pengangkatan beban berat secara berulang meningkatkan konsumsi energi dan risiko cedera. Postur membungkuk saat lifting menimbulkan tekanan tinggi pada punggung bawah. Diperlukan solusi ergonomis untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas kerja. Next, kedua, untuk permasalahan tingginya konsumsi energi pada aktivitas pengangkatan manual. Kemudian yang kedua, risiko biomekanika dan gangguan muskuloskeletal pada pekerja, minimnya penggunaan alat bantu ergonomis dalam material handling. Next, yang ketiga adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama menganalisis konsumsi energi pada aktivitas material handling. Yang kedua mengidentifikasi risiko biomekanika kerja. Yang ketiga menentukan tingkat bahaya aktivitas pengangkatan secara manual. Yang keempat merancang alat bantu ergonomis untuk meringankan aktivitas kerja. Next. Kemudian selanjutnya manfaat dari penelitian. Yang pertama, memberikan rekomendasi solusi ergonomis untuk mengurangi risiko kerja pada aktivitas pengangkatan beban berupa seperti Smart Lift Assist Trolley. Kemudian yang kedua, membantu pihak industri atau perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dan produktivitas kerja. Yang ketiga, menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan alat bantu untuk material handling yang lebih aman dan lebih efisien. Yang keempat, ruang lingkupnya adalah aktivitasnya pengangkatan beban dari lantai ke rak, kemudian analisisnya konsumsi energi dan biomekanika, fokus pada desain konsep alat bantu ergonomis, dan yang keempat tidak mencakup uji prototipe fisik dan analisis secara biaya. Landasan teori. Antropometri adalah cabang ilmu yang mempelajari ukuran dan proporsi tubuh manusia, serta penerapannya dalam berbagai bidang, seperti desain produk, arsitektur, dan ergonomi. Dalam rekayasa sistem kerja, data antropometri digunakan untuk memastikan kesesuaian geometris antara peralatan, produk, dan lingkungan kerja dengan penggunaannya. Adapun antropometri ini terdiri dari antropometri statis dan antropometri dinamis, di mana antropometri statis adalah pengukuran dimensi tubuh dalam posisi tetap atau diam, dan antropometri dinamis adalah pengukuran dimensi tubuh saat melakukan gerakan kerja. Lalu kemudian menggunakan prinsip persentil, yaitu persentil ke-5 atau P5 yang mewakili ukuran tubuh kecil atau ekstrim bawah, persentil ke-50 atau P50 yang mewakili ukuran tubuh rata-rata atau average, persentil ke-95 atau P95 yang mewakili ukuran tubuh besar dan ekstrim atas. Kemudian ada 3 prinsip perancangan desain yang perlu diperhatikan, yaitu design for extremes, design for adjustability, serta design for the average. Lalu biomekanika kerja. Biomekanika kerja menerapkan prinsip mekanika teknik pada struktur biologis manusia untuk menganalisis efek gaya internal dan eksternal saat bekerja. Fokus utamanya adalah mencegah cedera pada sistem muskuloskeletal, terutama pada aktivitas manual material handling atau MMH seperti mengangkat, mendorong, dan menarik. Lalu fatigue and energy consumption. Kelelahan atau fatigue dalam konteks industri dapat didefinisikan sebagai penurunan kapasitas fungsional tubuh, baik secara fisiologis maupun psikologis yang terjadi akibat aktivitas fisik atau mental yang berkepanjangan. Konsumsi energi dalam pekerjaan fisik diukur berdasarkan intensitas kerja fisik, dikuantifikasi menggunakan Metabolic Equivalent of Task atau MET. 1 MET setara dengan laju metabolisme istirahat, yaitu kurang lebih 1 kilokalori per kilogram per jam. Kemudian metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam metodologi penelitian yang kami lakukan ini, dilakukan oleh tim praktikan kami ya, terkait improvement tim teknisi dalam pengiriman sampel ke ruang sampel. Praktikan mempelajari desain dan kerangka kebutuhan alat handling yang dapat mempermudah proses kegiatan yang ada. Kelompok kami memulai dengan pengambilan data dari lapangan dan mencari beberapa bahan literatur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kami melakukan improvement terkait pengadaan sampel handling trolley untuk pekerja teknisi guna meningkatkan efektivitas pekerjaan dan mengurangi fatigue akibat pekerjaan. Dalam penelitian ini, aspek utama yang tim ambil adalah antropometri, biomekanik and manual handling, serta fatigue and energy consumption. Setelah bahan terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya yaitu tim kami mulai mengolah data dengan melakukan desain alat improvement dan menambah beberapa aspek menunjang aspek ekonomis. Kelompok kami melakukan pendataan seperti tadi pekerja, pengukuran ukuran tubuh pekerja, dan melakukan perbaikan terhadap work design.
Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis terhadap data yang didapat guna untuk menentukan inovasi yang kelompok kami akan buat. Selanjutnya, setelah melakukan pengolahan dan analisis data oleh kelompok kami memberikan solusi terhadap permasalahan yang berupa sampel handling trolley yang mana kegiatan sebelumnya tanpa menggunakan alat handling. Kegiatan terakhir adalah merumuskan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan dan saran dibuat berdasarkan solusi yang diperoleh dari analisis data yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dari permasalahan yang ada. Sekarang kita masuk ke bagian hasil penelitian. Mari kita lihat hasil pengukuran data antropometri yang kami lakukan. Kami telah melakukan pengukuran terhadap 36 dimensi tubuh dari 14 pekerja. Dan pada slide ini ditampilkan 3 dimensi kunci yang menjadi dasar utama dalam menentukan spesifikasi desain troli kami. Nah, dimensi pertama adalah tinggi bahu berdiri. Persentil kelima yaitu 118,2 cm, yaitu tinggi bahu pekerja yang bertubuh paling kecil. Terus persentil ke 50 yaitu sebesar 135,6 cm tinggi bahu rata-rata. Persentil ke 95 sebesar 153 cm tinggi bahu pekerja yang bertubuh paling besar. Nah, dimensi ini sangat penting untuk menentukan tinggi pegangan troli agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dimensi kedua adalah rentangan tangan ke depan, yaitu persentil ke-5 sebesar 62,5 cm. Persentil ke-50, 72,8 cm. Persentil ke-95 sebesar 83,1 cm. Nah, dimensi ini merupakan seberapa jauh pekerja dapat menjangkau benda di depan mereka yang berpengaruh pada panjangnya troli. Dimensi ketiga adalah lebar bahu. Nah, lebar bahu ini persentil pertama itu ke-5 sebesar 38,4 cm, persentil ke-50 sebesar 43,2 cm, persentil ke-95 sebesar 48 cm. Dimensi ini untuk menentukan lebar wadah troli agar pekerja dapat mendorong dengan nyaman. Berdasarkan analisa mendalam terhadap ketiga dimensi kunci ini, dimensi-dimensi lain, kami menentukan spesifikasi desain troli sebagai berikut. Yang pertama, lebar, yaitu sebesar 108 cm. Untuk memastikan cukup ruang untuk manuver atau troli tidak terlalu lebar sehingga sulit dilewati. Yang kedua, panjang troli sebesar 68 cm. Ukuran ini sesuai dengan jangkauan tangan rata-rata pekerja. Yang ketiga, tinggi maksimal yaitu 80 cm dengan fitur adjustable. Ini adalah inovasi utama kami. Tinggi troli dapat disesuaikan mulai dari tingkat yang cocok untuk P5 hingga P95. Dengan dimensi ini, troli dapat digunakan dengan nyaman, aman oleh 90% populasi pekerja. Next. Nah, mari kita hasil analisa konsumsi energi dari aktivitas menggunakan troli. Nah, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita. Untuk pekerja pria rata-rata, energi adalah 8,03 kilokalori per menit. Ini termasuk dalam kategori aktivitas yang cukup tinggi, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi untuk durasi kerja tertentu. Untuk pekerja wanita, konsumsi energi lebih tinggi yaitu 9,33 kalori per menit. Perbedaan sekitar 1,3 kalori per menit. Ini sangat berarti dalam konteks kerja yang berulang. Ada 3 kesimpulan penting yang dapat kita tarik dari data ini, yaitu kesimpulan pertama, wanita menghasilkan lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas yang sama dengan pria. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita memerlukan lebih banyak energi untuk menjalankan aktivitas fisik yang serupa, meskipun jenis aktivitas dan intensitas sama. Terus yang kedua adalah peningkatan kecepatan atau frekuensi aktivitas mengakibatkan peningkatan denyut nadi setelah aktivitas yang akhir meningkat konsumsi energi. Yang ketiga, klasifikasi pekerja bervariasi dari ringan hingga sedang, tergantung pada jumlah repetisi yang dilakukan. Ketika seorang pria melakukan aktivitas dengan troli sebanyak 10 kali, pengulangan denyut nadi sekitar 84 BPM yang masuk kategori ringan, namun sangat berpeluang ditingkatkan menjadi 20 kali denyut, jadi mencapai 113 BPM, sehingga aktivitas ini bergeser menjadi kategori kerja sedang. Data ini menegaskan pentingnya pengaturan waktu istirahat yang tepat, terutama untuk pekerja wanita. Selanjutnya, waktu istirahat yang dibutuhkan. Berdasarkan data konsumsi energi yang telah kita bahas, langkah selanjutnya adalah menghitung berapa lama waktu istirahat yang dibutuhkan pekerja. Nah, hasil perhitungan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk pekerja pria, nilai R yang kami hitung adalah minus 0,8. Nilai negatif ini mengindikasi bahwa pekerja tidak memerlukan waktu istirahat khusus melanjutkan pekerjaan berikut dalam siklus kerja 30 menit.
Untuk pekerja wanita, nilai persentase R adalah positif 0,97, yang artinya berarti wanita memerlukan waktu istirahat setelah dihitung dari total kerja selama 30 menit. Waktu istirahat yang dibutuhkan adalah 19,99 menit atau hampir 20 menit. Nah, ini adalah temuan yang sangat penting, artinya dalam siklus kerja 30 menit, pekerja wanita sebenarnya hanya dapat bekerja efektif selama 10 menit dan memerlukan 20 menit untuk memulihkan energi. Implikasi dari temuan ini, yang pertama, pekerja wanita memerlukan waktu istirahat yang cukup, pemulihan energi setelah aktivitas material handling. Yang kedua, dalam implementasi troli di lapangan, manajemen perlu mempertimbangkan pengaturan work rest cycle yang berbeda antara pekerja pria dan wanita. Yang ketiga, alternatif lain adalah rotasi pekerja, di mana rotasi wanita dapat berganti melakukan aktivitas material handling dengan aktivitas lain yang lebih ringan. Terus, work environment design. Nah, selain menganalisa pekerja dan alat yang digunakan, kami juga melakukan evaluasi terhadap desain lingkungan kerja. Nah, penelitian ini dilakukan di area warehouse dengan beberapa parameter. Yang parameter pertama yaitu illumination level atau tingkat pencahayaan. Hasil pengukuran menunjukkan 36 volt candles. Nilai ini masuk dalam kategori D yang memadai untuk pekerja yang memerlukan pencahayaan khusus. Kondisi awal kerja hanya memiliki satu lampu dengan nilai 18 FD yang masuk kategori C. Kami merekomendasikan penambahan satu lampu, total menjadi 2 lampu dengan nilai 36 FTCD. Dengan perhitungan time weight average atau TWA, kami memperoleh nilai 17 desibel. Nilai ini dikatakan aman karena masih jauh bawah batas 90 desibel untuk durasi kerja 8 jam. Untuk ukuran ruangan, dimensi ruangan adalah 50 kali 40 cm. Untuk ini memadai pergerakan troli, sirkulasi pekerja, dan aktivitas material handling. Next. Nah, dari sini bisa kita lihat sebelum dan sesudah troli yang diusulkan. Nah, troli yang ada saat ini memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, tidak ada mekanisme pengangkatan otomatis. Yang kedua, tingginya troli tetap dan tidak bisa disesuaikan. Yang ketiga, tidak dilengkapi rem pengaman. Yang keempat, roda tidak fleksibel dan tidak bisa berputar ke segala arah. Yang kelima, bahan troli berat sehingga tidak ergonomis dan menambah beban kerja. Yang keenam, ukuran wadah tidak fleksibel dan tidak disesuaikan dengan ukuran material yang berbeda. Terus desain yang sudah diusulkan yaitu pegangan itu rem pengaman tinggi bisa di adjustable, terus material ringan. Terus yang kedua, wadah troli sistem hidrolik manual untuk fleksibel, auto lift atau lower. Yang ketiga, roda troli terdapat pengunci bisa diputar 360 derajat stabil di bagian permukaan. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, terima kasih. Kesimpulan, setelah dilakukan pengolahan data dan analisis, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas mengangkat dan memindahkan beban secara manual membutuhkan konsumsi energi yang relatif tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan kelelahan fisik apabila dilakukan secara berulang. Analisis biomekanika menunjukkan adanya risiko terhadap sistem muskuloskeletal, khususnya pada punggung bawah, akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Berdasarkan analisis ergonomi, aktivitas manual handling berada pada tingkat risiko sedang hingga tinggi dan memerlukan intervensi perbaikan. Oleh karena itu, rancangan alat bantu ergonomis berbasis data antropometri berpotensi memperbaiki postur kerja, serta menurunkan beban fisik, konsumsi energi, dan risiko biomekanika. Next. Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya akan disampaikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan kondisi kerja. Perusahaan disarankan menerapkan work rest cycle yang sesuai berdasarkan konsumsi energi pekerja untuk mencegah kelelahan berlebihan. Selain itu, perlu dilakukan standarisasi beban angkat manual sesuai hasil analisis biomekanika agar beban yang diangkat tidak melebihi kapasitas fisik pekerja. Desain alat bantu sebaiknya disesuaikan dengan data antropometri pekerja agar aman dan nyaman digunakan, serta didukung dengan evaluasi ergonomi secara berkala. Hasil ini juga dapat dijadikan dasar penguatan kebijakan K3, khususnya pada aktivitas manual material handling. Baik, demikian hasil penelitian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.